warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini pertemuan kita yang selanjutnya kita langsung masuk ke materi bab pertama IPA di kelas 8. Di sini seperti yang Miss jelaskan kemarin, materi kita judulnya tentang sistem gerak pada manusia. Nah, gerak itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, ya, dari sekian banyak ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, Miss ingatkan kembali ya, ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Itu pertama, itu memerlukan makan dan minum, kemudian dapat bergerak, dapat tumbuh, dapat berkembang biak, ya, bernapas, dan menanggapi rangsangan. Nah, bab ini itu termasuk ya, berarti bergerak adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini alat gerak itu terdiri dari alat gerak pasif dan aktif. Pasif artinya alat gerak itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan alat gerak yang aktif. Nah, alat-alat gerak pada manusia itu alat gerak pasifnya berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, tulang itu disebut alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Jadi paham ya, tulang sebagai alat gerak pasif tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan alat gerak aktif yaitu otot. Nah, kemudian kita juga sering mendengar tentang tulang ya. Tulang ini sebagai alat gerak pasif itu ada yang disebut tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan itu biasanya kita temui di bagian tubuh kita yang lebih lunak dari tulang yang lain. Contohnya di hidung, di daun telinga, itu adalah tulang rawan. Sedangkan tulang keras, ya tulang yang betul-betul keras ya sifatnya. Misalnya tulang lengan, tulang kering ya. Nah, itu contoh tulang keras. Nah, apa sih perbedaan yang mendasar dari tulang rawan dan tulang keras ini? Nah, tulang rawan itu perbedaannya dari penyusun zat kapurnya atau CaCO3. Di tulang rawan itu sangat sedikit sekali zat kapurnya, sedangkan di tulang keras itu banyak disusun dari zat kapur. Oh ya, tulang rawan ini disebut juga istilahnya dalam biologi disebut osteon, sedangkan tulang keras disebut dengan kartilago. Kemudian zat perekat atau kolagen. Di tulang rawan, tulang rawan itu banyak zat perekat atau kolagennya, sedangkan di tulang keras itu sedikit zat kolagen. Zat kolagen inilah yang menyebabkan tulang rawan itu menjadi lebih lunak ya daripada tulang keras. Kemudian jenis sel penyusun tulang rawan itu terdiri dari sel yang namanya kondrosit, sedangkan tulang keras disusun dari sel osteosit. Perlu anak-anak ketahui, sel kondrosit ini akan berdiferensiasi ya ketika dia sudah mulai tua menjadi sel osteosit. Kemudian perbedaan sifat. Nah, yang pasti ya kalau tulang rawan itu bersifat lentur, sedangkan tulang keras tidak lentur. Kemudian contohnya tadi yang disebutkan, tulang rawan itu berada di daun telinga dan hidung ya. Kalau tulang keras itu contohnya di tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu tulang penyusun kepala kita. Oke, lanjut. Nah, ini gambar. Bisa kalian amati juga di buku kalian. Jadi tulang keras itu penyusunnya rapat ya, rapat-rapat sel osteositnya, sedangkan tulang keras itu banyak kolagen. Nah, di gambar ini. Kemudian ini klasifikasi atau pengelompokan tulang rawan.
ternyata tulang rawan kita itu juga dibagi-bagi lagi. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Kalau tulang rawan hialin itu sering dijumpai pada saluran pernapasan dan persendian. Ya. Kemudian tulang rawan elastis itu sering dijumpai pada epiglotis dan daun telinga. Sifatnya lebih padat dibanding hialin tadi ya. Kemudian tulang rawan fibrosa itu tersusun pada tulang persendian juga. Nah, jadi disebut juga fibrocartilago yang merupakan bentuk peralihan antara jaringan ikat dengan hialin. Ini hanya untuk anak-anak ketahui ya, ada dikelompokkan menjadi 3, tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, sedangkan tulang keras, tulang keras ini dibedakan berdasarkan bentuknya, ya anak-anak. Jadi tulang keras manusia itu berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 4 macam. Ada tulang pipa, ada tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Kenapa disebut tulang pipa? Karena bentuknya yang berbentuk seperti pipa, panjang, kemudian ada rongga di tengahnya, ya. Contohnya itu di tulang lengan atas, tulang lengan bawah, dan juga tulang paha, ya. Itu contoh tulang pipa. Kemudian ada yang disebut dengan tulang pendek. Nah, tulang pendek ini artinya bentuknya itu pendek-pendek. Contohnya di tulang jari-jari tangan kita. Kemudian tulang pipih. Nah, tulang pipih ini bentuknya pipih. Pipih itu artinya bahasa lainnya apa ya? Tulang pipih tidak tebal ya, artinya pipih. Nah, contohnya itu di penyusun tulang pipih ini tulang belikat ya. Tulang belikat kita dan tulang panggul itu juga pipih. Kemudian tulang tak beraturan, artinya bentuknya itu tak beraturan, karena tidak punya bentuk. Contohnya tulang penyusun di rangka tulang belakang kita. Oke? Nah, itulah ini ya materi kita hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Jadi perlu anak-anak ketahui, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja perbedaan dari tulang rawan dan tulang keras, di mana saja letaknya ya tulang rawan tadi, dan di mana letak tulang keras. Kemudian juga kita belajar tulang rawan itu dibagi menjadi 3 macam. Apa saja tadi? Tulang rawan, hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, kemudian tulang keras juga dibagi menjadi 4 macam ya berdasarkan bentuknya, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, jadi biasanya juga pada anak bayi, nah itu banyak sekali, masih banyak tulang rawan ya di dalam tubuhnya. Nah, tulang rawan ini nanti juga bisa, bisa berkembang menjadi tulang keras ketika sel kondrosit tadi berubah menjadi sel osteosit. Nah, anak-anak, demikian untuk hari ini, presentasinya hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya lebih baik. Nanti besok kita akan belajar lagi apa saja tulang keras penyusun rangka manusia. Jadi rangka itu disusun dari beberapa jenis tulang. Nanti ada rangka penyusun tengkorak, ada rangka aksial, dan rangka apendikular. Saya harapkan kalian sudah belajar terlebih dahulu, sudah membaca setidaknya tentang apa itu tulang-tulang penyusun rangka tengkorak, apa saja tulang penyusun rangka aksial tubuh manusia, dan rangka penyusun apendikular. Ya, demikian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, kalau kalian menyimak pasti bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan seperti biasa, silakan ditanyakan di Google Classroom ataupun di PA grup kita. Demikian, wassalamualaikum.